Halo guys, kembali lagi di channel Utuh Garangan. Kali ini kita akan membahas motor paling nyaman di kelas sport fairing 150cc, yaitu Honda CBR 150 K45R. Kita semua tahu bahwa generasi sebelumnya CBR adalah motor yang nyaman dikendarai dengan konsep motor sport touring yang memiliki posisi berkendara paling nyaman. Nah, untuk di generasi selanjutnya, Honda masih mempertahankan konsep motor sport yang nyaman dikendarai di generasi CBR 150 K45R ini, dengan masih menggunakan stang upper yoke. Alasan Honda mempertahankan stang upper yoke adalah untuk memenangkan tingkat kenyamanan dengan dua rivalnya yang saat ini sudah menggunakan stang under yoke, di mana stang ini cukup menyiksa ketika melewati kemacetan di jalan raya. Stang under yoke cenderung memiliki radius putar yang cukup lebar sehingga membutuhkan ancang-ancang lebih jauh ketika berputar arah atau membelokkan motor di ruang yang terbatas, seperti pada kemacetan atau jalan perkampungan, dan juga ketika berada di parkiran. Selain itu, ketika terjadi senggolan dengan pengendara lain, stang under yoke memiliki tinggi lebih rendah dari stang motor pada umumnya, membuat efek benturan yang diterima oleh tubuh lebih besar karena langsung terkena stang atau bodi motor pengendara lain. Menggunakan stang under yoke memang membuat look lebih racing. Selain itu, ketika digunakan cornering, lebih mudah menstabilkan motor untuk melibas tikungan dengan kecepatan tinggi dan membelah angin ketika berada di trek lurus. Namun di kondisi harian, ini jarang menemui trek yang mendukung untuk melakukannya. Selain kenyamanan dari sisi pengendara, di CBR K45R ini, untuk bonjenger juga nyaman, dikarenakan tidak terlalu tinggi seperti GSX 150R. Jadi buat kalian yang menginginkan kenyamanan untuk bonjenger, bisa menjadi poin plus tersendiri. Memiliki kelebihan dari sisi kenyamanan, membuat pimpinan dari pihak HM mengambil keputusan untuk melesatkan pamor CBR 150 dengan mengupgrade shock yang sedang booming-boomingnya, yaitu shock upside down yang saat ini sedang menjadi racun di kelas 150cc untuk menarik perhatian konsumen. Berbeda dengan R15 yang masih menggunakan shock upside down konvensional, pada CBR K45R ini, Honda menggunakan shock dengan kenyamanan lebih tinggi, yaitu tipe SFF-BP atau kepanjangan dari Spirited Fork Function Big Piston, yang memiliki keunggulan ayunan lebih lembut dan kestabilan yang lebih baik. Shock tipe ini digunakan juga oleh motor andalan Kawasaki yang sedang hot-hotnya, yaitu ZX25R. Jadi, vibe spesialnya meningkat drastis. Dari posisi berkendara sudah nyaman, ditambah lagi dengan upgrade shock depan, membuat pengendara akan terngiang-ngiang dengan enaknya motor ini. Memang Honda tidak main-main ingin menunjukkan taring dari CBR 150 single R ini. Tidak hanya shock depan yang di-upgrade menjadi lebih nyaman, pada bagian kopling juga mendapatkan upgrade menggunakan assist and slipper clutch. Nih motor udah paling empuk-able guys dibandingkan dengan teman-temannya. Siap memanjakan kenyamanan bagi pecinta motorsport, merasakan motor yang friendly untuk harian, serta siap menjelajah, menikmati alam Indonesia bersama sahabat dan juga pasangan. Bentar-bentar, kan ini motorsport paling imut. Honda kok pelit banget sih, gak ngasih upgrade tenaga sama sekali. Oh iya, Honda memang tidak meningkatkan tenaga dari mesin bertorsi CBR K45R ini, karena dirasa sudah mumpuni dengan kondisi jalan saat ini, yang didominasi oleh kemacetan, di mana para pengguna CBR 150 kebanyakan komuter di dalam kota dan juga suka trek perbukitan saat weekend. Teman-teman juga harus tahu, nama dari si motor CBR ini masih menggunakan single R, yang memang peruntukannya lebih ke daily riding sesuai dengan namanya city bike racing. Mesin yang memiliki tenaga merata saat ini lebih dibutuhkan dibandingkan dengan mesin yang dengan karakter beringas. Berbeda dengan kakaknya yang menggunakan nama Double R atau RR yang berarti racing replika. Pastinya memiliki karakter yang garang tenaganya. Mungkin ketika CBR 150 mengeluarkan versi Double R, nah baru kita berekspektasi tenaga yang puas dan bisa mengungguli lawan-lawannya. Jadi kembali lagi dengan konsep yang digunakan saat ini single R, yang berarti motor untuk daily dan touring tetap nyaman. Tapi tenang saja, berbeda dengan sektor mesin, untuk bagian desain saat ini Honda tidak kekeh menggunakan idealisnya sendiri dalam meracik motor. Dari sisi desain, CBR K45R ini sudah memenuhi keinginan konsumennya, yaitu desain yang garang. Pilihan desain dipilih Honda juga melihat tren modifikasi saat itu, yaitu banyak dari pengguna CBR K45G yang mengcustom menyerupai bentuk CBR 250RR. Aliran desain ini memang cukup everlasting karena sudah modern, bahkan cenderung mewah seperti motor prototype yang mirip Ducati Panigale. Desainnya yang fotogenik ini menarik perhatian bikers untuk meminangnya, apalagi bikers yang suka dengan dunia fotografi dan videografi. Tinggal ganti knalpot aftermarket,
dan ditambahi dengan sedikit modifikasi, tentunya berasa lebih ganteng pol. Dibuat sinematik saat momen di atas motor, di perjalanan, dan membuat video pendek kekinian. Nah, dengan terobosan ini membuat persaingan menjadi lebih seru. Tampilan CBR 150 saat ini sudah bisa bertarung melawan lawanannya. Saat ini sudah bisa bertarung melawan musuh-musuhnya atau melawan rival-rivalnya. Karena sebelumnya motor ini dianggap desainnya biasa saja dan juga anggapan overpriced di harga yang ditawarkan karena fitur yang dipasangkan lebih sedikit dibandingkan kompetitor. Bagaimana nih sob menurut kalian CBR 150 ini? Silahkan tulis di kolom komentar tentang CBR K45R ini.